Oke, shalom semua. Terima kasih semua GMM yang telah membawa kita dalam pujian penyembahan yang begitu indah, begitu baik, begitu memberikan kekuatan semangat kepada kita. Karena kita menyembah dengan penuh sukacita karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Amin. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa darah Yesus, seperti mana kita punya tema pada Paskah tahun ini, itu darah Yesus. Darah Yesus yang bukan sembarang darah, tetapi memberi arti besar dalam setiap pribadi kita, dalam kehidupan kita, yang mana memberi kekuatan bukan saja kepada kehidupan kita, tetapi keseluruhan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya masih ingat 20 tahun yang lepas, kalau tidak silap saya 20 atau 30 tahun yang lepas. Setelah saya kenal Tuhan, tapi saya tidak mencintai, saya tidak menikmati cintanya karena saya tidak mau terima Dia. Tetapi setelah Tuhan Yesus tangkap saya dan Dia ambil saya 30 tahun yang lepas, saya ikut Tuhan Yesus sehingga pada hari ini saya tidak pernah mengalami rasa yang kecewa. Tetapi saya katakan dengan Pastor Denny bahwa kenapa saya tidak lagi lebih awal, maka saya lebih awal lagi, Pak. Tetapi bila Pastor Denny balik di sini, saya terikat dengan dia. Segala minum pun saya tinggalkan untuk sementara. Tapi bila dia balik di university, saya akan mulakan saya punya kehidupan yang dulu. Begitulah. Tetapi saya sangat bersyukur karena darah Yesus telah memberikan kekuatan, kesembuhan, dan satu yang sangat indah dalam hidup saya. Saya percaya kamu semua juga, karena Tuhan Yesus adalah sangat baik. Amin. Tidak dapat menyatakan apabila kita sudah di dalam Yesus, kan kalau kita mau gustan balik di belakang tidak dapat lagi. Maksud saya begitu indah di dalam Yesus. Banyak hal yang terjadi 30 tahun yang lepas sehingga pada hari ini banyak yang terjadi dalam kehidupan saya. Bukan saja memberi kekuatan kepada saya, tapi banyak yang Tuhan ubah. Yang saya tidak terfikir, itu yang Tuhan beri. Amin. Oke, mari kita lihat dalam firman Tuhan 1 Petrus 1, 18 hingga 19. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Amin. Firman Tuhan ini sangat tajam bagi saya, memberi kekuatan kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah saya membaca firman Tuhan ini dan setelah saya menghayatinya dan memberi rema daripada Tuhan Yesus, maka saya diberi kekuatan untuk berfungsi dengan saudara-saudari, bahwa dikatakan dengan saya bahwa apabila kita baca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, itu darah Kristus Yesus bagi pembebasan, penebusan kita sebagai orang yang berdosa. Tapi kita sudah ditebus dan kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Bukan lagi kita bertuankan dengan hukum Taurat, tapi kita bertuankan dengan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus adalah satu yang kekuatan bagi saya dan saudara semua. Bahwa saya menyatakan di sini, jangan lagi kita pandang pada diri kita yang tidak layak. Jangan lagi kita pandang diri kita bahwa kita gagal, kita lemah, malah kita hancur, malah kita terpikir yang saya ini sudah jadi najis. Tetapi lihatlah diri kita ini yang berharga di mata Yesus. Amin. Karena banyak hal yang terjadi, bahwa apabila kita terpikir bahwa saya ini tidak layak, saya ini adalah
orang yang seperti ini, karena saya tidak seperti yang bagi mereka. Contoh bahwa saya tidak seperti Pastor Denny. Dia boleh khotbah, dia boleh apa semua. Tetapi percayalah saudara, bahwa jangan pandang diri kita yang hina, jangan pandang diri kita yang najis, jangan pandang diri kita yang tidak tahu apa-apa. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu besar dalam yang tidak tahu apa-apa. Amin. Karena kita sangat berharga di mata Yesus. Percaya saudara, jangan lagi berpikir kita belakangkan semua, di belakang semua itu. Apabila saya terbaca firman Tuhan ini dulu kan, saya belakangkan semua hal-hal yang saya pernah pergi di Tebikung, saya pernah pergi Baini Boho dan sebagainya. Saya pernah semua lalui dan dia tidak berharga. Tetapi di mata Yesus, apabila saya terima Yesus sebagai juru selamat dia, saya tahu dia telah berkorban di kayu salib, menebus dengan darahnya kepada hidup saya, maka saya pun sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik dengan saya dan saudara. Nah, tapi saya tidak berani saja nyatakan yang ini seperti si rekan Dikan belum cakap semalam yang bila ini mau karena panggil Tuhan. Biarlah Tuhan yang tentukan untuk bila saya akan panggil. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan umur yang panjang, nanti sejak saya akan masukkan itu, bahwa kita menikmati umur yang panjang. Amin. Kalau sampai 80, 90 itu panjang itu umur itu. Bapak Raymond sudah 90 kan? 82 masih tegak di dalam Tuhan. Saya bersyukur seorang anak Tuhan berjumpa dengan Bapak Raymond, istri dia. Kita tahu siapa Bapak Raymond yang sebelum ini. Tapi darah Yesus menebus dia. Darah Yesus mengangkat dia untuk menjadi anak Tuhan, bukan lagi anak-anak dunia. Di dalam Kristus kita bukan anak-anak dunia, tapi kita anak-anak Tuhan. Kita anak Allah Bapa di surga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa begitu indah, kita bukan lagi diperhambakan, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita, karena semua penghakiman atas dosa kita ditanggung di tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Kalau ini kita dapat hayati, dan kalau kita ini erti penyalipan Yesus Kristus dan erti darahnya, kita menang. Walaupun ada bisikan dengan iblis menyatakan di telinga kita bahwa kau adalah kau begini, kau begitu, dan tidak, percayalah di dalam Yesus dia dihancurkan. Amin. Banyak hal, banyak orang-orang yang saya jumpa seperti ini. Dia bilang, dia telepon dengan saya, kamu ini, saudara ini penutua kan? Iya. Kenapa? Saya bilang, bolehkah kau tolong berdoa untuk saya? Di mana? Saya bilang, di sini lah telepon. Dia bilang, boleh, tidak masalah. Tetapi sebelum saya berdoa untuk kamu, percayalah bahwa kamu dipakai Tuhan Yesus. Apabila kau terima Yesus sebagai juru selamat dia, kau tahu darah dia sudah menebus kamu dan membebaskan kamu dari kemerdekaan bagi kamu, dan kamu sudah mencari anak Tuhan. Kau tidak perlu mencari penutua, kau berdoa untuk diri kau sendiri pun boleh. Kau begitu nggak ada? Percaya. Jadi dibilang pastor ini tidak sudah kerja pastor, dia bilang. Penutua pun tidak kerja. Tapi percaya. Oh, tidak perlu. Di dalam Yesus kita semua sama. Amin. Tidak perlu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpilih di dalam Yesus Kristus. Dan sehingga hari ini kita merdeka karena kita dapat berkata, iya, saya mampu katakan dengan Tuhan ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang melayakkan saya yang saya tidak layak, tetapi karena kasih karunia-Mu melayakkan saya untuk menerima kebenaran, pembenaran. Kita tahu bahwa
kita benar bukan karena perbuatan, amin. Kita benar karena Yesus benar, memberi pembenaran kepada kita. Kita punya kekuatan. 30 tahun yang lepas saya bersama dengan istri bertobat kan, 30 tahun yang lepas, sehingga pada hari ini. Dan apabila saya bagi saksian sedikit, apabila istri saya kena serangan, dia bilang dokter angin amar, tapi dia bilang itu minus stroke, itu mau pergi di minus stroke sudah, dia bilang mau jumpa dokter karena marah pula. Jadi saya bilang saya tidak cakap dengan Tuhan karena ada orang beritahu, dia bilang Allah, memang saya orang nikmat dalam gereja, tapi istri dia sakit. Tapi saya katakan dengan Tuhan, atau apa yang saya cakap, saya bilang Tuhan terima kasih karena Engkau memberi karya yang begitu besar dalam keluarga saya. Istri saya karena begini bukan karena apa kok ada pada dia, tetapi Engkau perlihatkan betapa besarnya kasih-Mu kepada istri saya. Dan saya percaya darah Yesus sudah menyembuhkan, saya katakan dengan istri, sudah menyembuhkan kamu. Yang kami mampu, kami berdoa saja. Dan banyak orang punya cadangan, jumpa sianu untuk minta urut dan sebagainya. Tapi semua itu yang kalau orang dunia dia bilang ini paling kuat, dia bilang. Tapi saya bilang iya. Tapi dia orang, masa dia orang mengurut, dia baca-baca itu iya, dia bilang. Saya bilang oke lah, nantilah saya pergi. Jadi syukur kepada Tuhan, kami tidak pergi mana-mana. Kami berharap kepada Tuhan sepenuhnya betul-betul. Nah, istri pun berjalan dengan bagus, sudah. Jalan jauh pun tidak sudah pening. Nah, begitu besarnya karya Tuhan. Karena saya percaya bahwa kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara, yang darahnya tertumpah itu adalah satu yang sangat-sangat berharga. Jadi saya terpikir lagi, kalau saya tersilap ataupun tersilapkan, terbuat dosa dan sebagainya, saya tidak mau hukum dengan diri saya, tapi saya adalah anak Tuhan. Saya belakangkan terus itu, saya tidak akan kedepankan, saya belakangkan semuanya, karena Yesus adalah di dalam saya dan saya dalam Yesus. Nah, begitu besarnya darahnya, begitu berharganya darahnya tertumpah di kayu salib, berarti bagi kita semua. Saya tahu kamu semua paham dan kita semua paham bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah, sedikit pun tidak pernah. Walaupun kita merasakan yang Allah, tapi saya beritahu tidak pernah, karena saya merasakan dan saya menikmatinya. Walaupun saya pernah tidak suka ini orang, tapi saya katakan dengan Tuhan bahwa ini adalah kuasa iblis ini. Saya anak Tuhan Yesus, jadi dia akan hilang. Dan kita mengasihi orang bukan karena apa yang orang sudah balas dengan kita, tapi karena kasih Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa dalam Roma 7:4, bahwa kita bukan lagi milik Tuhan hukum Taurat. Sekarang kita adalah milik Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Kalau dulu kita bertuhankan dengan hukum Taurat. Karena kalau saya tidak rajin pergi sembahyang, itu sebabnya pengetahuan dulu lah. Kalau tidak dapat pergi sembahyang hari Minggu, saya berdosa. Patutlah saya tidak dapat berkat sebab saya tidak pergi sembahyang. Patutlah saya ini selalu terbelakang daripada yang kawan-kawan lain karena saya berdosa saja. Maksudnya kita bertuhankan hukum dan menghukum pada diri kita. Walhal 2000 lebih tahun yang lepas, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membebaskan kita dengan darahnya. Kalau 2000 tahun, kalau 30 tahun yang lepas, saya sudah mengetahui tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan begini sampai kita kan. Mungkin kita lebih maksud saya, karya di dalam Tuhan itu orang begitu besar lagi kita tahu. Tapi apa yang kita tahu,
Walaupun dalam masa yang singkat, kasih anugerah Tuhan Yesus itu sangat berharga. Kasih karunia-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi pandang pada diri kita yang hina, yang saya katakan tadi itu, bahwa jangan lagi bilang yang jangan lagi pikir yang di belakang. Jangan lagi. Karena apabila kita mulai berpikir sudah seperti itu, iblis akan menolong kita. Dia menolong untuk kasih jatuh kita, bukan dia menolong untuk kasih baik kita. Sebab kita mau layan. Dan saya mau nyatakan ini, sebab inilah hal-hal yang orang-orang Kristen yang boleh jatuh. Boleh jatuh, saya katakan boleh jatuh. Karena mereka melayan. Karena mereka sudah, apabila ada hal-hal yang seperti itu, ketika mereka menganggap diri mereka ini hina, diri mereka ini najis, diri mereka ini tidak berguna, iblis menyerang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tidak lagi mengalami itu semua, karena kita ada Tuhan Yesus. Amin. Saya mau nyatakan ini untuk memberi kekuatan kepada kita semua, karena kita tahu dunia sekarang ini bukan saja bukan dengan peperangan, bukan dengan tiup-tiupan orang-orang yang bau-bau dan sebagainya. Ekonomi saja pun kita akan jatuh. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa kita yang hidup di dalam Kristus ini, ekonomi kita utuh, ekonomi kita ada. Orang bilang kita mampu dapat makan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Wah, baik di dalam Tuhan. Saya tidak dapat nyatakan bagaimana kebaikan Tuhan. Yang saya mampu nyatakan, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan saya tahu bahwa apa yang berlaku kepada istri saya adalah memperlihatkan begitu besarnya Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Bukan saya bilang nyatakan dengan Tuhan, Tuhan saya kecewa, tidak. Tapi saya bilang saya nyatakan dengan istri, kita bersyukur. Walaupun banyak dan cakap dia bilang saya takut, saya khawatir lah. Saya bilang janganlah ya. Saya bilang apa yang kau takut? Kau takut, saya takut nanti sampai dia bilang tidak dapat jalan sudah. Nah, itu kenapa saya mau nyatakan jangan pandang lebar diri kita ini begitu, sebab kalau kita layani itu pastinya kita akan begitu tidur tuh. Tapi percaya saja, darah Yesus sudah menyembuhkannya. Amin. Itulah saya nyatakan apabila dalam keluarga saya begitu kan, saya dapat betul-betul yang menikmati bahwa bukan saya dengan orang lain, Pak, tapi dalam keluarga saya sendiri. Dan begitu Tuhan Yesus, kesaksian orang nyatakan, tapi sekarang berlaku pada diri keluarga saya sendiri. Dan karya Tuhan Yesus begitu besar. Saya menyatakan dengan Tuhan, hanya darahmu saja yang boleh menyembuhkan istri saya. Dia boleh berjalan dengan baik, dia boleh berpikir dengan baik, dia tidak akan banyak bercakap lagi yang dia bilang saya ini tidak apa, tapi dia katakan, dia bilang coba kau tunggu saya punya muka miring kah, dia bilang. Saya bilang tidak. Kalau saya bilang iya miring, habis iblisnya tidak. Saya bilang tidak, percaya Tuhan saja. Tengah-tengah malam kan dia bangun saya, kenapa saya tidak dapat tidur? Kenapa? Saya takut, dia bilang. Jadi apa yang saya jawab dengan dia, jangan kau takut mati. Jangan takut mati, bukan takut mati. Itulah yang takut sampai tidak dapat jalan. Dia bilang jangan. Ini bukan lagi memperlihatkan kepada orang lain, tetapi kepada keluarga dan kepada di dalam orang yang rapat dengan saya. Bukan lagi saya dengar kepada orang lain beri kesaksian, tetapi inilah karya Yesus di dalam keluarga kita yang memberi kemuliaan yang begitu besar. Jadi tidak perlu lagi mencari siapa pengurus, tidak perlu. Urutan Yesus yang lebih hebat. Wow, saya katakan dengan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya driving sendiri, saya menangis, saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya punya istri, dia di rumah, dia boleh berjalan juga. Kalau dulu kakinya pandai begini, pandai terlepas, dia pandai terantuk semua. Saya bilang dalam hati saya,
Berpikir juga walaupun manusia. Di dalam Yesus tadi berpikir secara manusia. Banyak dalam pikiran. Tapi satu saja yang memberi kekuatan kepada saya, yaitu penyaliban Yesus di kayu salib. Adalah satu yang luar biasa. Itu jauh beri kemenangan kepada kami bahwa Yesus adalah segala-galanya. Tidak ada yang kami mampu untuk buat. Banyak yang bicara bilang bawa istri kau pergi hospital yang yang orang yang lumpuh mau kasih jalan-jalan. Tapi saya punya hati kan tidak besar untuk pergi sana. Saya punya hati lebih besar, berserah dan percaya pada Tuhan Yesus. Begitu besar karya Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, darah yang tercurah itu adalah sangat berharga. Dan kita sekarang ini bebas. Kita sekarang ini bukan lagi di bawah hukum Taurat, bertuankan hukum Taurat, tetapi kita di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi yang mengganggu. Saya katakan tidak ada. Dan jangan layan. Karena Yesus di dalam kamu dan kita dan saya di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berlaku di mana-mana, tetapi percayalah, orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus adalah menikmati hidup yang sempurna. Bukan karena saya sempurna, bukan kamu sempurna, tetapi Yesus Kristus yang menyempurnakan kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa banyak hal yang berlaku, bahwa Yesus begitu memberi kekuatan kepada kita semua. Ketika dia disalib, ketika dia berkata finish, yaitu selesai, maka semua dosa manusia ditanggungnya dan memberi pembebasan. Saya berpikir dan saya berbicara kepada Tuhan itu saja. Dia selesaikan di kayu salib saja, oke, tidak lagi itu sakit penyakit. Kalau selesma itu biasalah. Macam juga pandai panas juga izinkan. Jadi selesma itu apa semua itu, oke, itu biasa karena cuaca. Tapi dalam hal-hal yang begitu berat, dalam fisikal kita itu, oke, Tuhan punya pekerjaan. Dan jangan lagi khawatir, karena itu sudah tanggung di kayu salib. Amin. Tidak perlu lagi. Banyak hal di dalam dunia ini, dan percayalah saudara bahwa tidak ada satupun penghukuman yang tertinggal ataupun yang terlimpas oleh Yesus. Dia sudah tanggung semuanya. Jadi kita sekarang ini anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan hamba-hamba lagi, tapi anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita layak menerima, kita layak menikmati, kita layak memiliki karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi kalau pikir-pikir kan kita sudah kesusahan bahkan, buat apa lagi kita mau menyusahkan diri kita dalam hal-hal dunia. Tetapi kita masih lagi mendengar berita-berita tentang dunia. Karena bukan saja Tuhan Yesus memberi pembebasan kepada kita, memberi kesehatan, memberi kekuatan kepada kita semua, tetapi Dia memberi kita hikmat untuk kita berpikir. Hikmat kita berpikir. Maka itu hal-hal yang menghantui dalam kehidupan kita itu tidak akan berlaku karena hikmat Tuhan yang luar biasa. Kita perlu berpikir kan, kita mampu berpikir karena hikmat Tuhan. Amin. Begitu berjalan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa tidak ada lagi penghukuman. Itu yang luar biasa lagi. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang di dalam Kristus. Tidak ada lagi. Percaya saja, tidak ada lagi. Jadi bila kita sudah mengetahui tentang semuanya itu, arti darah Yesus yang tercurah, kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, tidak ada lagi penghukuman, kita sudah bebas,
kita berjalan di dalam Yesus Kristus, kita aman. Amin, aman. Tidak ada lagi yang mengganggu dalam kehidupan. Walaupun begitu, bukan saja orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi orang-orang Kristen. Kalau kita tengok di Facebook saja, wah, banyak yang sepertinya kecewa. Tapi percayalah Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia bahwa Dia sudah menyembuhkan kita semua. Tidak ada lagi sakit penyakit. Dia betul-betul dia berjalan dalam hidup saya, dalam hidup istri saya, dalam keluarga saya. Sebab sebelum tahun lepas, sebelum Christmas kan, awal tahun lepas kami sudah bercadang 3 orang, saya, istri dengan anak. Yang kami mau pergi bercuti di Randau, 3 orang lah kon. Jadi sudah buat persediaan, anak saya pun sudah, Ivy pun sudah boleh bercadang untuk bercuti 2 hari begitu. Tidak semena-mena sebelum Christmas istri karena serangan seperti itu kan semuanya agak kecewa. Tetapi apabila saya pikirkan kembali bahwa kekecewaan itu digantikan dengan kasih anugerah Tuhan. Bahwa tidak ada hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus berikan. Tapi sesuatu yang berlaku itu dia beri makna yang begitu besar. Dia beritahu bahwa adakah saya ini betul-betul ataupun dengan istri saya ataupun anak saya betul-betul kami berharap kepada Tuhan. Nah, dinyatakannya bahwa karya Yesus di kayu salib itu sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa percayalah saudara bahwa hari ini tidak ada lagi, saya ulang lagi, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman dan percaya kita sudah bebas. Tidak ada lagi. Jangan lagi berpikir kita keluar dari gereja ini bebas. Bebas luar biasa, bukan biasa di luar. Dan percayalah saudara, di atas kayu salib Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus terpisah. Yesus menanggung semua dosa kita. Yesus rela terpisah, kehilangan dia punya kemuliaan, kehilangan kehormatan, supaya hari ini saudara dan saya bukan lagi orang yang berdosa, tetapi saudara dan saya disebut anak Bapa di surga. Amin. Siapkan dalam Tuhan, indah di dalam Tuhan. Kalau saya dengan Bapak Raymond bercerita itu kami ketawa saja itu, karena dia tahu saya tahu dia. Tetapi begitunya besar karya Tuhan Yesus itu mengubah, bukan lagi berapa puluh derajat, tetapi dia ubah pusingan yang betul-betul tinggalkan semuanya. Walaupun enjoy kan Bapak Raymond, tetapi dalam Yesus lagi enjoy. Begitu indah dalam Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selepas ini kita hidup dengan penuh sukacita. Kita berkarya, kita menikmati, dan kita tahu Yesus sentiasa bersama dengan kita. Kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan Yesus, tidak pernah. Walaupun saya jarang pergi gereja, saya jarang ikut kebaktian, saya jarang ini semua, tetapi saya tetap di dalam Tuhan dan dikasihi Tuhan. Amin. Karena saya percaya padanya. Saya percaya padanya. Apapun yang saya perbuat, apapun yang kita lakukan, oke, kita punya hikmat berpikir, tanya Tuhan dulu. Beritahu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, adakah betul saya punya pasangan ini? Karena saya mencari. Tapi biarlah Tuhan yang cari. Saya katakan dengan anak saya, biar Tuhan Yesus yang beri kau suami, jangan kau yang cari. Berhabis mau tuh suami kau. Ayo bakal suami.
Biar Tuhan yang bagi yang terindah, yang terbaik. Karena Tuhan Yesus tidak pernah beri yang tidak baik. Amin. Dia beri yang terindah, Dia beri yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya sendiri tidak terpikir untuk ada ini, tetapi apabila pemberian Tuhan, ya syukur kepada Tuhan. Kalau dilihat dari segi kemampuan tidak mampu, tetapi kalau dilihat kasih anugerah Tuhan Yesus itu memampukan saya dan saudara. Betul, begitu besar yang karya Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa justru itu saudara dan saudari, bahwa kita bukan lagi ini dalam konteks menikmati warisan, bukan partai warisan. Kita adalah warisan Tuhan Yesus. Amin. Saya selalu katakan, bilang apabila kita mau mendoakan orang sakit ataupun diri saya sendiri, saya pijam. Mana yang tidak berapa selesai itu saya pijam. Tuhan Yesus, ini saya, anak Engkau. Engkau di dalam saya dan saya di dalam Engkau. Engkau tidak sakit, engkau sihat. Yang sini Engkau punya tidak sakit. Demikian juga saya. Amin. Tidak perlu panggil pastor kan? Sebab kita sudah diberi kuasa. Kita berkuasa ke atas dunia. Kita berkuasa ke atas semua penghuni di udara. Kita yang berkuasa. Jangan beri ruang kepada mereka. Kita berkuasa. Kita diberi kekuatan. Kita diberi kuasa. Kuasa kita kalah lagi para menteri. Kuasa. Begitu besarnya kuasa anugerah Tuhan Yesus. Jadi kita nyatakan benar. Kalau kita mau berdoa untuk orang, bukan kita bilang di dalam nama saya yang berdoakan dia, tidak, di dalam nama Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, Efesus berkata, sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Warisan saudara dan saya adalah dari penebusan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, bukan hanya pengampunan dosa. Maksudnya, apa yang ada pada Tuhan Yesus, apa yang menjadi milik Dia, menjadi milik kita. Amin. Karena kita mau warisi. Kita adalah warisan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak warisan di balik penebusan Yesus Kristus yang sudah diselesaikan di kayu salib. Yesus Kristus dia mati muda, 33 tahun, supaya saya dan saudara yang percaya padanya beroleh umur yang panjang. Amin. Umur yang panjang dan kesehatan yang luar biasa. Saya katakan dengan Tuhan, saya katakan dengan kawan-kawan saya. Dia bilang, kau masih bekerja lagi itu? Tidak, saya sudah pensiun. Dia bilang, tembiran kau ini, kau masih muda lagi ini? Ya, saya masih muda. Pandangan manusia dari ujung rambut saya ke ujung kaki, saya bilang saya masih muda. Tapi umur saya sudah tua. Angka saja. Karena kemudaan kita itu bukan karena apa yang kita buat, bukan apa yang kita makan, tapi apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karya Tuhan Yesus, pekerjaannya. Tetapi orang bilang, kau kasih kulit Tuhan Yesus. Tidak. Karena kita tahu Dia berkuasa dan kita tahu Dia bekerja. Dan setiap pekerjaannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan apa yang kita mampu nyatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita mengucap syukur dan kita menyatakan kesaksian dalam kehidupan kita, pekerjaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Karena saya tahu bahwa saudara dan saudari yang sudah lebih dulu lagi saya mengenal dengan Tuhan,
yang hidup di dalam Tuhan Yesus sudah lama, mempunyai bermacam-macam pekerjaan Tuhan dalam hidup. Cuma saya tidak katakan Tuhan Yesus, saya tidak katakan sama Tuhan saya mau tinggi sedikit, tidak. Tetapi saya katakan dengan Tuhan, kebijaksanaan yang kau berikan kepada saya karena sangat luar biasa. Kita bijak. Kalau kita tidak bijak, mana mungkin kita ada di sini? Kan? Kalau tidak bijak atau bermasalah, yang sana dikenai jalan-jalan. Tapi oleh karena kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang begitu luar biasa, memberi kekuatan dan memberi hikmat kita cara pikir yang betul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa persoalannya saudara dan saudari, bahwa kenapa Yesus tidak terus digantung ataupun dihukum mati? Kenapa? Kenapa dia harus melalui dulu itu dia punya perjalanan kehidupan dia sehingga dia sampai di kayu salib? Kan boleh saja orang timbak dia ataupun bunuh dia saja. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya ada bilur-bilurnya. Yesaya 53 ayat 5, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, supaya hari ini saudara boleh menerima warisan, saudara berjalan dalam kesembuhan dan kesehatan yang baik di dalam Yesus. Amin. Oleh bilur-bilurnya, setiap cambuk yang melekat di badannya, isi dia itu memberi kemenangan kepada saya dan saudara tentang kesembuhan. Yang dia punya kepala karena kasih taruh itu yang dimokotai pun banyak artinya. Karena sesuai dengan rencana Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepada kita untuk terus kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Jadi kesimpulannya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa darah Yesus sangat berarti bagi saya dan saudara. Dengan darahnya yang tercurah telah menghapus, menyelesaikan semua dosa manusia, dan kita yang percaya padanya dimerdekakan sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, percaya bahwa kita sudah bebas dan tidak ada lagi penghukuman. Maksudnya apapun yang kita dengar ataupun apapun yang boleh membuatkan kita lemah, orang bercakap dengan kita, tidak ada harga, tidak ada arti melawan dengan darah Yesus. Kita sudah menang, Pak. Kita sudah dimenangkan. Jadi apapun yang kita dengar itu buat untuk secara langsung saja, untuk memberi kekuatan kepada saya dan saudara bahwa ini anak Tuhan Yesus. Yang dengar-dengar itu biarlah dia berlalu, biar saja. Jangan kita marah dengan dia, jangan kita benci dengan orang yang begitu, tetapi kita bersyukur, berdoa untuk dia. Nyatakan dengan Tuhan, beritahu dengan Tuhan, saya bersyukur karena dia adalah saudara saya. Walaupun arak dia hukum adatnya, dia tetap saudara kita di dalam Yesus. Pastinya atau nanti dia jumpa dengan kita, dia peluk, dia anggapan peluk, karena kasih Tuhan. Oke, yang terakhir, 30 tahun yang lepaskan, saya ini 30 tahun lepas, bukan macam ini saya punya cara pikir. Saya mau cari bos saja, asal ada persatuan, saya menjadi pengurusi, tidak beli orang lain. Jadi apabila minum, saya minum, orang semua hormat tinggal saya karena saya buat minum. Kalau saya datang saja, semua orang ngopi salam sama saya, macam saya WB. Lepas itu setelah saya bertobat.
3 bulan. Banyak orang punya calon. Dia bilang, gila sudah saya. Dia tidak minum sudah, dia punya pikiran sudah berubah sudah. Dia sudah ikut sama orang, dia bilang. Bukan dia bilang ikut dengan Tuhan Yesus. Tetapi saya bersyukur juga kepada Tuhan. Terberlipas dengan kereta pun, saya main lampu pun tidak mau balas, angkat tangan pun tidak mau tinggu. Saya katakan dengan Tuhan Yesus. Bahwa jauh lagi itu orang kan. Dalam nama Yesus dia angkat tangan dia ini, saya beritahu. Terberlipas dia angkat tangan dia on lagi. Wah, saya bilang bahwa itu besar Pak, kasih Tuhan. Waktu itu belum bilang masih anugerah, masih dengan hukum. Tapi saya percaya pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus, kita semua sudah dibebaskan, kita semua sudah tahu arti darah Yesus yang memberi penebusan kepada kita, dan kita tahu karya di kayu salib, dan kita tahu kenapa dia menjalani kehidupan dia dicambuk dan diterjang semua, bukan terus dia akan kasih bunuh. Kita tahu, dan kita tahu kenapa dia mati dengan umur dia 33 tahun. Kita tahu supaya kita menikmati kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena karyanya yang begitu besar. Haleluya. Mari Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus.